Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bruno Studio, sobat-sobat semuanya. Bagaimana kabarnya sobat pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sobat ya. Oke, baik, langsung saja sobat. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita memilih tutorial, sobat ya. Nah, belakangan rame banget dibahas oleh teman-teman itu adalah tutorial yang kreator yang hoax itu sobat ya, mungkin ya. Nah, di sini yang saya maksudkan ini adalah sekarang tentunya sobat sudah banyak paham ya yang namanya perkembangan IT di seluruh penjuru dunia. Ini pesat, sangat luar biasa perkembangannya, termasuk salah satunya adalah YouTube, sobat ya. Banyak sekali orang melakukan penipuan ya dengan iming-iming ABCDE dan segala macam. Itu pun bisa dilakukan dengan menggunakan media ya, baik itu di Facebook, di Instagram, di Twitter ya, maupun pada website-website yang abal-abal, sobat ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana cara kita mencermati atau mengikuti tutorial di YouTube, sobat ya. Sekarang tentunya sobat, kebanyakan manusia itu sekarang memanfaatkan YouTube untuk mencari sesuatu yang orang tersebut tidak tahu, sobat ya. Mungkin kata kuncinya seperti ini, cara gitu ya, cara membenari alat apa gitu ya. Nah, ketika sobat melakukan pencarian tersebut, pastikan video yang sobat tonton atau tutorial yang sobat tonton itu benar-benar yang disampaikan itu masuk di akal, sobat ya. Sering sekali orang tertipu dengan tutorial yang sepertinya langkah-langkah yang disebutkan itu benar semua, ternyata setelah kita coba salah kaprah, sobat ya, ada. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah sobat harus perhatikan ya, ciri-ciri utama itu seperti ini. Thumbnailnya A gitu ya, kemudian judulnya B, kemudian deskripsinya C, kemudian videonya D, kemudian endingnya Z misalnya. Nah, yang saya masukkan di sini ini sobat harus pahami step by step dari isi video yang akan sobat tonton tersebut, sobat ya. Saya ambil contoh seperti ini misalnya, sebagai gambaran ya, cara memperbaiki mesin yang tidak mau berbunyi gitu, sobat ya. Sobat harus cermati dulu, cermati dari awal hingga terakhir. Jika penyampaiannya ternyata sepertinya tidak masuk di akal ya, sobat nggak usah ikuti ya, karena nanti sobat akan rugi sendiri ya itu. Nah, misalnya yang lagi ramai dicari, misalnya kalau YouTuber atau teman-teman kreator itu biasanya dicari itu cara mudah mencari 1000 subscribe ya, hanya beberapa jam tembus 1000 gitu ya, atau mencari 4000 jam tayang dengan waktu yang sangat kilat gitu ya. Sobat harus cermati, sobat ya. Jadi silakan sobat, bolehlah sobat mencari literasi di channel manapun, di video manapun. Pastikan dulu tutorial yang disampaikan itu sifatnya adalah bukan hoax ya, tidak bohong, sobat ya. Itu karena kalau sobat ikuti tutorial yang hoax tersebut, tentunya yang pertama sobat akan rugi sendiri karena hasilnya tidak ada, sobat ya. Sobat hanya dibohongi itu. Kemudian buat sobat-sobat semua itu usahakan ya, mungkin buat saya sendiri juga ya, ini kita buat tutorial pun kalau bisa kita jangan yang kita sampaikan itu
apa adanya ya, jadi yang pasti bukan hoax ya. Nah tentunya sobat tahulah ya, sedikit cerita nih sobat. Jadi kalau saya pribadi itu kan hobinya mancing sobat ya. Mancing belut itu sangat hobi sekali sobat ya. Pernah mungkin hampir 8 bulan yang lalu itu di lokasi tempat saya tinggalkan berdekatan dengan sawah itu. Jadi otomatis yang namanya belut itu sangat banyak sekali. Nah kebetulan saya dengan teman saya itu dulu tuh rencana mancing belut sudah berangkat, tapi ternyata kok hasilnya nggak memuaskan. Nah saya akhirnya mencarilah video di YouTube bagaimana trik cara mencari belut yang benar gitu ya, yang cepat gitu ya. Nah nemulah di situ satu buah channel. Itu yang pertama kita bahas dari thumbnailnya. Thumbnailnya itu bagus ya, ada anak kecil membawa ember dengan memegang belut yang besar. Kemudian judulnya pun trik cara mudah mencari belut dengan cepat gitu. Nah sudah sesuai dengan saya cari itu. Akhirnya kita putar videonya dari awal hingga akhir. Itu hanya terlihat anak kecil megang ember sama pancing. Itu videonya sekitar 13 menit. Saya tonton sampai habis. Nah ternyata endingnya tuh nggak ada sobat ya. Jadi nggak ada titik temunya, nggak ada solusi itu di akhir itu nggak ada. Nah makanya buat sobat-sobat semuanya, ya memang membuat video yang hoax itu memang cepat sekali viral. Tetapi yang menyedihkan itu di bagian komen ya, di bagian komentarnya itu tentunya komentarnya banyak sekali nggak suka ya, dan disitu pun apa ya, bahasa Indonesia itu mengetrek-ngetrek itu apa ya, mengetrek-ngetrek channel tersebut. Komentarnya tuh nggak enak semua itu ya, karena video tersebut isinya menipu gitu ya. Nah selanjutnya pernah juga saya melihat video itu, menonton video judulnya itu kalau nggak salah menebang pohon jati, di dalamnya ada merah delima gitu. Itu saya lupa nama channelnya, saya pernah lihat. Itu durasinya hampir 30 menit sobat ya. Jadi ada videonya itu memotong pohon jati, kemudian sampai dengan menyarkel, menggergaji. Nah pada ending videonya yang delimanya tadi itu nggak ada sobat ya. Ending video yang ditunggu-tunggu tuh mana sih gitu. Nah itu maksud saya. Nah jadi sama seperti tadi, komentar itu nggak enak semua. Memang yang menonton tuh banyak ya, yang komentar tuh banyak. Nah tetapi alangkah bagusnya jika kita yang menonton banyak, yang komentar banyak, dan video yang kita sampaikan itu adalah fakta, bukan hoax sobat ya. Itu kenapa saya katakan demikian, karena kalau kita membuat konten yang hoax ya, itu sudah pasti kita sendiri yang akan rugi sobat ya. Kita sendiri yang akan rugi. Kemudian yang kedua kalinya, sobat sudah banyak menipu orang ya. Ternyata apa yang disampaikan pada tutorial sobat tuh nggak benar gitu ya. Kalau nggak benar diikuti orang lain, kira-kira orang tersebut benar nggak? Nah, pasti jadi ikut nggak benar gitu ya. Nah ada lagi seperti ini sobat ya. Jadi mungkin ada sih beberapa video itu yang saya pernah seleksi video saya sendiri sobat ya. Itu di video-video lama saya juga coba saya perbaiki, itu antara thumbnail dengan judul itu banyak yang nggak nyambung dulu itu sobat ya, karena kita masih belajar ya. Nah mungkin sobat semua bisa belajar dari pengalaman ini. Jadi kalau kita membuat sebuah video itu, yang pertama tuh beruntut dari thumbnail, judul, deskripsi, isi video, dan ending video. Itu semua harus sinkron sobat ya, harus sinkron. Jadi tentunya nanti penonton atau audien akan menilai kita tuh
positif juga ya gitu. Nah, makanya saya sering sampaikan memberikan kritikan dan saran pada sebuah video, terutama video saya itu juga sangat penting sobat ya. Jadi sobat bisa berkomentar yang mungkin sesuai dengan hati sobat. Video saya itu seperti apa, kurangnya di mana, itu justru akan membuat kita terus belajar sobat, belajar terus meningkatkan bagaimana caranya agar video kita sajikan untuk penonton itu lebih menarik gitu ya. Ini karena kalau video kita tuh sudah menarik, penyajiannya menarik, tentunya lambat laun juga penonton akan bertambah banyak datang untuk menonton video-video kita gitu sobat ya. Gitu, mungkin itu saja sedikit mungkin inspirasi atau motivasi sobat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sobat semuanya. Itu tentunya sebuah pembelajaran sobat ya. Jadi yang kita sampaikan pada video, khususnya mungkin obrolan seperti ini atau tutorial seperti ini kita harus selalu berusaha menyampaikan yang terbaik dan menyajikan solusi, menyajikan cara pengaplikasian segala macam harus sesuai dengan video atau judul yang kita bahas. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.